Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, dimanapun berada, kali ini podcast kita menghadirkan Al-Ustadz Dr. Haji Effendi Sadli SEMA yang sudah hadir di sebelah kanan saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk temanya adalah mengenai amalan utama di bulan Ramadan. Jadi momen bulan Ramadan pada saat ini setiap umat muslim berlomba untuk melakukan amal kebaikan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan coba menggali sedikit dari Al-Ustadz, apa sih sebenarnya amalan utama di bulan Ramadan? Kenapa dibilang ada amalan utama? Oh iya. Ya mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang mengenai pertanyaan Bapak kita ya, tentang masalah amalan utama di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa bulan itu ada 12 ya. Tapi di antara 12 bulan itu ada namanya penghulu bulan, Sayyidus Syuhur ya, namanya Sayyidus Syuhur ya. Itulah yang disebut dengan penghulu bulan ya. Ada juga Sayyidul Ayam, penghulu hari, itu disebut dengan hari Jumat. Jadi ya. Makanya karena ini hari yang paling mulia dan bulan Ramadan bulan yang paling mulia, penghulu dari segala bulan, tentunya nilai-nilai agama kita, normatif yang ada pada agama kita mengajarkan bahwa sangat baik sekali kalau kita mengamalkan beberapa amalan khususnya yang paling utama di bulan Ramadan itu, karena nilainya luar biasa tinggi sekali. Kalau hari-hari biasa mungkin dihitung seperti biasanya, tapi kalau di bulan Ramadan itu ditingkatkan menjadi 70 kali lipat, kan luar biasa hebat itu. Makanya rugilah kita kalau ketika Ramadan mau tiba kita tidak menyambutnya dengan baik, rugi sekali ya. Karena Ramadan itu jelas artinya panas. Artinya apa maksudnya panas? Bulan pembakar segala salah dan dosa manusia dilakukannya selama hari ini. Di bulan Ramadan inilah paling cantik kita menabur kebaikan, dan Allah nanti akan menghapuskan, mengampuni segala salah dan dosanya. Itulah makanya perlu kita menyampaikan paling tidak ada 5 amalan utama di bulan suci Ramadan ini. Apa-apa juga tuh Pak Ustadz, untuk amalan-amalan yang utama yang ya paling tidak setiap orang muslim bisa lakukan di bulan Ramadan ini. Sebenarnya sederhananya ini ya, 5 amal utama sederhana sekali. Yang pertama namanya Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail. Kalau kita puasa di siang harinya itu udah hal yang lumrah, memang ada perintah Allah dalam Al-Quran ya. Tapi ada juga yang disunnahkan, ini luar biasa hebat. Kalau ini kita kerjakan nilainya sama dengan mengerjakan siang dan malam. Nah, kalau siang kita melaksanakan ibadah puasa, maka malam harinya kita melakukan Qiyamul Lail. Artinya apa? Salat sunat. Nah, baik namanya tarawih, witir, tahajud, itu kita kerjakan. Makanya dalam sebuah hadis diceritakan oleh baginda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan
puasa di bulan Ramadan ya, dengan iman dan keikhlasan karena Allah semata, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Malamnya juga sama, hadisnya hanya beda dikit aja. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tadi man soma, yang kedua man qama. Jadi kalau man soma siapa yang berpuasa, kalau satu yang kedua di malam hari man qama siapa yang melaksanakan, namanya qiyamul Ramadan, qiyamul lail, didasari dengan iman dan keikhlasan kepada Allah, maka Allah akan ampuni juga dosa-dosa yang telah lalu. Apa enggak jadi suci kita kan? Bersih kita. Makanya orang yang beriman kepada Allah ketika Ramadan mau tiba, bah jauh sebelumnya, ketika masuk Rajab, masuk Sya'ban, hari ini akhir Sya'ban kan, dan masuk Ramadan, dia sudah mempersiapkan dirinya. Ya. Mengkondisikan dirinya, menjaga kesehatan, mudah-mudahan sampai dia kepada Ramadan yang mulia ini. Itu luar biasanya. Nah, itu yang pertama. Nah, ya. Lalu apa yang kedua? Nah, ya. Yang kedua ya, adalah sedekah. Nah, makanya sedekah ini luar biasa hebat. Rugi kalau kita tidak bersedekah setiap hari di bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan. Di luar Ramadan aja kita rugi tidak setiap hari sedekah. Jadi sampai di bulan Ramadan itu kita siapkan sedekah yang terbaik. Kalau bisa kita kumpul-kumpulkan ya, di samping tadi kita mungkin sedikit-sedikit setiap harinya. Ketika Ramadan tiba sudah kita atur tuh. Mungkin kalau dulunya goceng ya kan 5.000, sekarang mungkin 10.000. Nah, mungkin dulunya 10.000, sekarang 20.000. Tiap malam kita lakukan, ini luar biasa ya kan, bisa siang malam. Kenapa? Karena ini adalah salah satu yang dicintai oleh Allah. Suatu hari pernah Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Tuhannya. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ada apa Musa? Saya mau tanya kepadamu Tuhan. Apa itu Musa? Dari sekian ibadah yang kukerjakan, yang mana yang paling kau cinta? Allah menjawab saat itu, Musa, salat yang kukerjakan untukmu, dia dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka ada di Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Zikir yang kukerjakan untukmu Musa, karena dia dapat membuat jiwamu tenang. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Puasa yang kukerjakan Musa untukmu Musa, karena puasa itu dapat memelihara kesucian jiwa dan ragamu jadi perisai. Nah, kemudian yang mana yang aku cinta Musa? Sedekah yang kau berikan kepada orang yang sangat membutuhkannya. Di situ ada aku berada di sampingnya. Itu luar biasa hebat. Makanya para pemirsa sekalian ya, dimanapun berada, ini sangat penting sekali kita cross check ya, cek ulang tentang keberadaan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, supaya punya nilai di sisi Allah, dicintai oleh Allah. Maka coba hitung-hitunglah rezeki kita, dikalikan 2,5%. Andai kata kita punya penghasilan 10 juta satu bulan, dikali 2,5% baru 250.000, kecil sekali. Tapi yang kecil itu dicintai oleh Allah. Dan inilah nantinya yang kita minta-minta kepada Allah ketika sakratul maut. Ketika manusia sudah mau mati, itu di Quran surah Al-Munafikun ayat 10, apa kata Allah? Ya, nafkahkan sebagian rezeki yang kuberikan kepadamu sampai salah seorang itu mau menemui kematiannya. Fayaqul, maka ia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Apa katanya? Tuhan, ada apa kata Tuhan? Minta tolong ana, mau ngapain? Tangguhkan dulu kematianku sesaat. Ini sudah di sini Liru, sudah mau mati kita. Nah, semua kita termasuk saya nanti akan berbicara seperti itu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, tangguhkanlah kematianku sesaat. Mau ngapain ente kata Tuhan? Ana mau sedekah. Begitu pentingnya sedekah itu, luar biasa hebat. Untuk apa? Agar aku menjadi orang soleh. Makanya salah satu ciri utama orang soleh itu, maaf ya kan, bukan terletak pada kening yang hitam, tapi pada sedekahnya. Itu di Quran jelaskan. Mau ngapain kata Tuhan? Ana mau sedekah. Untuk apa? Agar aku menjadi orang soleh. Kan luar biasa itu hebatnya. Makanya para pemirsa sekalian,
sebelum Ramadan tiba, ayo kita kumpulkan hari ini sedekah terbaik kita, terutama sentuhlah ayah bunda kalau masih hidup. Nah, ceritakan sama istri. Istri tanya, bisa nggak kita alokasikan dana kita sebagian untuk orang tua ayah bunda kita? Ayah bunda tuh nggak banyak dia minta, dikasih kain sarung saja dia bahagia luar biasa dia. Senang dia cerita kemana-mana. Aku dikirimi dari Medan oleh anakku kain sarung. Padahal kain sarung coba. Ketika anaknya pulang kampung, apa yang dibawa dari kampung? Bisa sampai berjuta-juta. Nanti beras 3 goni, pisang 2 tandan, ayam 3 ekor. Entah apa-apa dibawa. Segi angkanya tak sebanding sebenarnya. Wah, luar biasa. Tapi orang tua itu hanya kain sarung saja diberikan dengan harga yang mungkin 200.000 satu potong. Dia sudah cerita sekampung, saya dapat kiriman dari anak saya dari Medan. Kan luar biasa hebat. Itulah. Sentuhlah orang tua kita masih hidup. Tegur sapa dia dengan senyuman, ya kan? Paling penting sekali itu. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin waktu kita tidak lama lagi, ya. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Tidak ada bacaan yang paling mulia di dunia yang punya nilai di sisi Allah kecuali Al-Quranul Karim. Satu huruf kalau kita paham, kita baca maknanya menjadi 10 nilainya. Nah, alif lam mim itu 3 huruf, ya. Alif, lam, dan mim. Nah, itu saja sudah punya nilai. Nah, makanya ayo kita baca, kita pelajari, kita tadarus, ya. Sama-sama saling koreksi, mudah-mudahan mendapat nilai yang terbaik di sisi Allah. Kemudian, ya, yang keempat adalah perbanyak doa. Ini penting sekali. Nah, minta doa pada Allah. Nah, perbanyak doa kita. Apa saja yang cocok untuk kita mohon sama Allah, kita sampaikan kepadanya. Paling tidak mungkin mohon ampunan atas salah dan dosa. Nah, supaya dimasukkan ke dalam surga, kan? Tentu Allah akan memberikan penilaian terbaik bagi hamba-hamba yang berjasa. Pasti itu kan? Nah, barangkali kita sepakat semua di Indonesia ini, orang yang paling berjasa di Indonesia itu adalah Bung Karno. Ya kan? Nah, kenapa? Dialah bapak proklamator Indonesia. Wajar nggak dia masuk surga lebih dulu dibandingkan kita? Tidak, dia proklamatornya luar biasa hebat, penuh tantangannya, luar biasa itu. Tapi ternyata hasil survei di mana-mana, ya, kalau kita lihat ketika kota infak dibuka, ternyata bukan gambar Bung Karno, yang paling banyak adalah gambar Kapiten Patimura. Itu luar biasa kan? Nah, padahal yang paling berjasa Bung Karno kan? Nah, barangkali ada kesilapan mungkin waktu itu, ya kan? Pemikiran kenapa harus gambar Kapiten Patimura kan? Nah, ya, itu. Kemudian yang terakhir satu lagi, ya, yang terakhir adalah memperbanyak zikir. Ini perlu, karena zikir itu luar biasa hebat. Tadi sudah saya katakan, upaya manusia mampu menghadirkan Allah dalam dirinya, ya kan, meliputi seluruh tubuhnya dari luar maupun dalam, dari kanan atau kiri, depan atau belakang, atas bawah. Kalau dia bisa menabur zikrullah, ingat Allah setiap saat, maka itu luar biasa hebat nilainya. Nah, sangat biasa hebat. Itulah kualitas iman. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quranul Karim, siapa yang diwajibkan itu puasa? Yang beriman, bukan Islam. Itulah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi iman yang dipanggilnya. Kalau ini kau kerjakan, ya kan, dengan iman dan keikhlasan kepada Allah, ujungnya pasti menjadi mulia. Itulah muttaqin. Maka luar biasa hebat itu. Ayo kita kejar perbanyak zikir, dan zikir yang terbaik tidak lain adalah afdhaluz zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo para pemirsa sekalian, perbanyak zikir, tabur juga istighfar sebanyak-banyaknya. Sebaik-baik istighfar itu adalah sayyidul istighfar. Nah, penghulunya istighfar. Nah, penghulunya zikir la ilaha illallah. Penghulu istighfar namanya sayyidul istighfar. Pemirsa sekalian, yakin kami sudah banyak yang menghafal itu. Sudah banyak yang tahu. Ayo perbanyak di bulan Ramadan ini, karena ini bulan yang sangat mulia, ya. Penghulu bulan, sayyidus syuhur tadi. Dan sangat baik sekali kita menabur kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah akan ganti menjadi 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan sampai berhisab tanpa batas. Ya, barangkali ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama.
Pemirsa sekalian, kami sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa sekalian, saya pikir tadi paparan dari Al-Ustaz sudah sangat jelas ya. Paling tidak menjadi muhasabah, menyentuh ke hati kita masing-masing. Yang pasti saya ingin menyimpulkan bahwa janji Allah itu pasti, hanya persoalan waktu. Jadi ketika kita lebih percaya kepada janji manusia, ini berbahaya kita ini. Allah sudah janjikan, kecewa kita janji manusia. Masa kita nggak percaya ya? Iya, betul. Saya pikir itu demikian. Pemirsa sekalian, terima kasih atas kehadiran Al-Ustaz. Ya, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.